Belajar membuat atau menjalankan script Python di dalam HP Android ya. Untuk medianya saya menggunakan Termux. Termux itu adalah terminal emulator yang ada di Android, bisa didapatkan di App Store atau di situs resminya Termux. Kalau di Play Store kemungkinan akan ada error, jadi kalau ingin install Termux langsung aja di Android ini ya, di sini nih. Nah, untuk selanjutnya kita coba buka Termuxnya ya. Saya asumsikan kita sudah install Termux, jadi kita langsung buka saja Termuxnya. Kalau belum diinstal dulu. Banyak tutorial di YouTube dan Google untuk install Termux. Oke, untuk kali ini karena kita ingin belajar Python, jadi kita harus menggunakan Pythonnya dulu. Untuk install Python di Termux kita ketikkan pkg install Python 3, enter. Tunggu dulu sampai semuanya berjalan dan Python 3 terinstall. Untuk kali ini kita akan belajar cara menampilkan sebuah string atau kalimat, biasanya hello world. Kalau misalkan di sini kita akan coba karakter lain atau kalimat yang lain atau kata-kata yang lain. Kemudian setelah menampilkan perintah string, kita akan belajar cara membuat suatu variabel di dalam Python. Kemudian setelah variabel kita juga akan belajar cara membuat komentar ya. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai ya. Di sini kita menggunakan Python versi 3.11.1 sebagai bahasa pemrogramannya. Oke, sudah selesai. Kita coba cek Python script version. Nah, benar ya. Di sini kita menggunakan Python versi 3.11.1. Ini sebagai terminalnya sekaligus untuk menjalankannya. Untuk editornya di Termux sudah ada Nano ya, kita pakai Nano aja. Kalau belum ada, install dulu dengan cara pkg install Nano dan enter. Nah, kalau di sini saya sudah terinstall ya, jadi kita tinggal buat saja file Pythonnya. Untuk membuat file Python di Termux, kita buat folder dulu supaya rapi. Kita ketikkan ls. Nah, di sini udah ada ya. Nah, kita buatkan dulu satu buah folder. Misalkan kita kasih nama latihan saja ya, bukan latihan PY. Untuk membuat folder kita ketikkan perintah mkdir atau makdir spasi latihan seperti ini ya, kemudian enter. Setelah itu kita ls. Nah, sudah ada ya latihan. Di sini ada yang namanya latihan. Setelah ls kita coba cd latihan dan enter. CD itu change directory untuk mengganti directory kita, karena kita akan menyimpan file Pythonnya di latihan, di folder latihan. Kita kasih change directory atau cd latihan. Di sini saya sudah masuk ke folder latihan. Kita langsung saja buat file Pythonnya secara langsung dan membukanya di Nano. Caranya ketika Nano, kemudian nama filenya itu latihan1.py dan enter. Nah, di sini sudah masuk ke
editor nanonya. Saya memakai nano versi 7 ya. Kemudian setelah itu kita akan coba membuat atau menampilkan perintah di Python untuk menampilkan string ya. Tinggal kita ketikkan print, kemudian kurung buka, kutip, kemudian misalkan Wilujeng Sumping. Kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa kita jalankan ya. Untuk cara menjalankannya kita save dulu ya, dengan cara kita langsung pakai CTRL. Ini diklik ya CTRL-nya. Kemudian supaya exit. Nah, kemudian ada notif ya. Apakah mau di save, kita ketikkan yes. Kemudian namanya tetap kita langsung enter aja. LS dulu, ini ada latihan, latihan ya, kita ubah dulu deh, ubahnya adalah MP, latihan menjadi latihan 1.p. Nah, MP itu untuk merename juga bisa, untuk memindahkan file juga bisa ya. Kita latihan untuk enter, kemudian kita ls lagi, jadinya latihan 1.py. Untuk menjalankannya kita ketikkan perintah Python 3, kemudian latihan.py. Nah, di sini sudah muncul Wilujeng Sumping. Nah, ini kan bahasa Sunda ya, kita coba ubah lagi ke bahasa yang lainnya. Latihan. Nah, kita masuk lagi ke nano latihan 1.py, enter. Ini yang tadi ya, kita ubah dengan cara pakai kursor seperti ini, misalkan selamat datang ya, seperti ini. Kemudian kita coba tambah lagi, print ke selamat belajar, kurung tutup lagi. Untuk string harus diupdate oleh kedua titik koma atau titik koma atau kutip ya, bukan titik koma ya, maksudnya kutip 1 atau kutip 2 ya, yang sesuai, dan harus ada kurung buka dan kurung tutupnya. Setelah itu kita coba save dengan klik CTRL plus X, kemudian Y dan enter. Kita kasih Python 3 lagi, latihan 1. Nah, di sini ada ya 2, selamat datang, selamat belajar. Oke, kita buka lagi nano. Di sini kita sudah berhasil menampilkan perintah atau string ya, data stringnya. Untuk itu kita coba, yang selanjutnya kita akan coba membuat variabel. Variabel itu adalah nama penyimpanan data yang ada di memori komputer atau sistem operasi atau Android ya, karena kita pakai Android, mungkin Android gitu, yang digunakan selama eksekusi program dan nilai datanya bisa berubah-ubah itu ya. Jadi sederhananya itu variabel itu sebuah wadah untuk menyimpan data di dalam suatu perangkat ya. Nah, di dalam Python kita bisa langsung membuat variabel tanpa harus mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Itu tipe datanya apapun, Python sudah bisa mengerti. Misalkan gini, saya akan membuat suatu variabel dengan huruf A, kemudian kita kasih sama dengan, supaya huruf A itu bisa diisi oleh data. Nah, kemudian kita kasih data string ya, misalkan halo gitu kan, selamat belajar, kemudian kutip. Nah, di sini saya sudah membuat variabel A, dan untuk menjalankan atau menampilkannya kita bisa menggunakan perintah print juga, print dan kurung buka A gini. Oke, setelah ini kita coba save, CTRL X, kemudian Y dan enter.
kita jalankan lagi dengan script Python 3 spasi latihan 1.py, kemudian enter. Nah, dia akan ada seperti ini ya, halo selamat belajar gitu kan. Ini yang tadi yang awal yang print biasa ya, yang ini adalah bagian dari variabel tadi gitu. Kemudian kita coba buka lagi tentang latihan 1.py. Untuk penamaan variabel ada peraturan tersendiri ya di dalam Python. Yang pertama adalah nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter atau garis bawah, dan setelahnya baru diperbolehkan diikuti angka. Jadi jangan angka dulu, tapi harus ada huruf atau underscore seperti ini ya. Tidak boleh angka misalkan seperti ini ya, misalkan ada 666A misalkan, itu nggak usah ya, nggak bisa karena tidak diperbolehkan. Jadi harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Kemudian yang kedua, variabel tidak boleh menggunakan kata perintah Python, seperti misalkan kita membuat perintahnya itu misalkan not, misalkan gini ya, ini kan perintah Python ya, jangan. Kemudian atau misalkan kita menggunakan as, misalkan nggak boleh, atau misalkan for, nggak bisa ya. Jadi harus di luar penggunaan perintah Python. Masih ada banyak lagi ya perintah Pythonnya, ada if, ada def, dan lain sebagainya, bisa dilihat nanti ya. Kita kembalikan lagi ke A. Nah, kemudian selanjutnya peraturannya itu nama variabel adalah variabel case sensitif ya, berarti huruf A tidak sama ya dengan A biasa atau A kapital gini. Ini tidak sama ya, beda huruf, beda karakter, atau beda lah pokoknya ya. Antara kapital dan huruf kecil itu tidak disamakan, artinya case sensitif banget gitu ya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan A nya kecil ya harus yang dipanggilnya A kecil gitu, tidak boleh huruf kapital. Kemudian selanjutnya umumnya nama variabel menggunakan huruf kecil, dan sebaiknya nama variabel mencerminkan jenis variabel. Jadi biasanya penamaan variabel itu pakainya huruf kecil semua. Misalkan nama kayak gini ya, misalkan nama sama dengan Yopi misalnya gini ya. Nah, ini adalah sebuah variabel nama dengan huruf kecil ya, ini sudah sesuai ya, betul. Biasanya gitu kan, harus biasanya memakai kapital. Dan nama variabel juga biasanya identik atau sebaiknya mencerminkan dari isi variabel tersebut. Misalkan ini nama, berarti isinya adalah sebuah nama gitu ya. Kalau misalkan variabel nama diisi dengan umur, itu kan tidak sesuai ya, tidak mencerminkan seperti itu. Nah, di sini penamaan variabel juga bisa seperti ini. Misalkan kita kasih nama sama dengan yang tadi aja ya, jadi tidak usah tidak hanya satu karakter saja ya, seperti yang ada di sini. Ini kan hanya huruf A saja ya, tapi bisa juga seperti ini, nama sama dengan Yopi. Berarti ini berisi sebuah nama gitu ya. Kalau kita coba print menggunakan nama, nah seperti ini, dan kita coba masukkan atau save Ctrl+X kemudian Y dan enter. Kita coba jalankan lagi Python latihan.py, enter. Nah, di sini udah ada ya, selamat belajar, selamat datang, kalau selamat belajar. Ini yang terakhir variabel. Nah, itu mungkin untuk variabel. Nah, selanjutnya yang enggak kalah pentingnya juga, kita
harus tahu bagaimana cara membuat suatu komentar di PHP, maksudnya di Python ya. Untuk menggambarkan sebuah komentar, kita bisa diawali dengan karakter pagar seperti ini. Misalkan ini hanya komentar. Nah, seperti ini. Perintah ini atau script ini tidak akan dijalankan oleh program karena di awalnya adalah diisi dengan atau diawali dengan karakter atau simbol pagar, yang artinya baris ini adalah sebuah komentar, jadi dilewati oleh si sistem atau si bahasa pemrogramannya, tidak akan dijalankan begitu ya. Di bawahnya juga kita bisa menambahkan beberapa komentar. Ini komentar juga. Nah, seperti ini ya. Ini juga tidak akan dijalankan. Kita coba ya. Kita ctrl X kemudian Y dan oke, kita coba lihat lagi. Sini ada komentar ya. Ini hanya komentar, ini komentar juga. Nah, kalau kita coba jalankan seperti ini ya, Python latihan 1.py. Nah, di sini tidak akan terjadi apa-apa ya, tidak ada error ataupun output yang dikeluarkan, hanya sampai variabel yang tadi, yang nama saja, yang Yopi. Kenapa? Karena di sini kita lihat adalah komentar ya. Kalau komentar itu tidak dibaca atau tidak dijalankan, ini hanya untuk penandaan kita saja sebagai pengembang supaya tidak lupa, seperti itu. Nah, ini untuk komentar satu baris. Dimana kalau misalkan kita menggunakan beberapa baris gitu ya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini ya. Kemudian ini kita coba lihat apakah betul bisa seperti ini. Misalkan dibuat oleh saya untuk semua orang ini ya. Tadi nah komentar. Nah, kalau seperti ini kita coba lihat apakah berjalan atau tidak. Kita coba save dan ya, jalankan, dan ternyata betul ya. Yang tadi, yang komentar yang tadi tidak dijalankan sama sistem. Karena apa? Karena ya tadi itu hanyalah komentar. Nah, penulisan komentar ada dua macam di Python ya. Yang pertama ini untuk satu baris, ini untuk beberapa baris. Misalkan untuk berapa, misalkan ini juga komentar dan lain sebagainya dan lain-lain misalkan gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, seperti ini, walaupun di depannya tidak ada pagar, ini tetap dibaca komentar oleh si Python itu sendiri ya. Ctrl X kemudian ya enter. Kita coba jalankan lagi dan salah, kita coba jalankan Python 3 latihan 1.py, enter. Nah, seperti ini ya, masih tetap sama outputnya yang tadi saja, jadi tidak error. Makanya kita juga bisa menambahkan komentar di sini. Misalkan untuk yang satu baris saja kita kasih pagar saja perintah untuk cetak gitu ya. Kemudian di sini kita coba tambahkan komentar juga, membuat variabel. Kemudian ini satu ya, sama ya, sini aja. Nah, di sini juga bisa ya, misalkan membuat variabel dengan atau misalkan dan diisi dengan
nama misalkan Yopi kayak gini ya, seperti itu. Jadi setelah setelah perintah Python juga di sebelahnya kita bisa menambahkan komentar. Kemudian di sini juga sama, kita kasih komentar pagar cetak variabel nama kayak gini ya. Nah sip. Nah jadi kan lebih enak ya kelihatannya kalau setiap baris kode dikasih komentar, supaya nanti kedepannya ketika pengembangannya sudah membesar, kita bisa tracking codingnya secara gampang karena sudah ada komentarnya. Di sini ada komentar, oh ini adalah membuat variabel gitu kan, variabel A misalkan kita kasih oke, ini untuk ngeprint gitu kan. Jadi komentar ini sangat dibutuhkan untuk kelanjutan program yang dibuat. Sekian untuk kesempatan kali ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Terima kasih.